Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri. 3 digit NIM terakhir saya 068. Saya dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan membahas assembly di SolidWorks. Yang pertama-tama kita buka menu assembly. Nah, di bagian assembly itu untuk kita menambahkan part yang akan kita sambung itu di bagian open dokumen ini, part assembly to insert. Biasanya di sebelah sini. Nah, kita contohkan pertama-tama saya akan menambahkan blok koin ini paralel. Nah, kita akan letakkan sebelah sini. Nah, untuk objek pertama yang kita letakkan di sini itu statusnya fix atau bangunan seperti bangunan utama itu tidak bisa diubah. Kita bisa cek. Nah, ini kalau ingin mengganti dengan float. Nah, seperti ini. Nah, jika mau menambah part-part lagi, kita klik insert komponen sebelah sini. Lalu insert komponen ini. Nah, kita tambahkan contohnya. Nah, kita tambahkan rectangle. Kita tambahkan dulu part-part yang mau kita assembly. Bentar. Kita cek dulu. Tambahkan square. Terus triangle. Nah, kita insert lagi, insert komponen. Itu jika komponen-komponen yang sudah kita buat. Kalau mau nambah itu kalau mau bikin lagi itu tinggal new part ini. Nah, tapi saya sudah punya semua partnya. Single. Nah, seperti ini. Untuk pengassemblyan itu ada standarnya. Standar standar mat namanya. Standar mat itu dibagi ada beberapa macam. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 macam tipe mat. Yang pertama itu coincident, parallel, perpendicular, sama tangen, concentric, log. Ini untuk jarak, ini untuk derajat. Angel. Nah, kita akan membahas satu-satu tipe mat ini. Yang pertama di coincident. Nah, di coincident itu kita bisa menempelkan bagian bidang atau titik bidang atau garis bidang. Titik bidang seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Garis bidang dengan garis seperti ini. Nah, jika di tangan itu seperti ini, akan menempel seperti ini. Nah, bisa berputar, tetapi yang kita tangan tadi, garis dengan garisnya tadi, itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sudah menempel seperti ini. Nah,
Cara untuk menghapus mat yang sudah kita buat tadi. Nah, kita klik menu mat ini tadi, terus kita klik kanan, delete. Nah, sudah. Nah, kita akan coba lagi, kita mat lagi di coincident. Tapi dari bidang dengan bidang. Bidang ini dengan bidang ini. Nah, ini akan menempel seperti ini. Tidak bisa dipisahkan. Ini terlihat terpisah, tetapi sebenarnya ke atas, larinya ke atas. Nah, ini akan kalau ditarik akan menempel terus ini, sejajar. Tidak sejajar sih, malah sudah menyatu. Nah, ini hanya bisa ditarik sama didorong saja, tidak bisa di ke samping atau samping kanan atau kiri, sudah tidak bisa, hanya bisa ke atas sama ke bawah. Soalnya ini sudah menempel. Kita hapus lagi, kita contohkan lagi jika titik dengan titik. Nah, jika titik dengan titik, contohnya seperti ini. Kita klik titik ini, terus kita match dengan titik ini contohnya. Nah, kita OK. Apa jadinya? Nah, jadinya akan seperti ini. Yang titik yang kita coincident tadi atau gabungkan akan menempel seperti ini. Tidak dapat dipisahkan, hanya bisa ditarik ulur berputar-putar seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita akan coba untuk memasukkan melengkapi bagian-bagian ini. Nah, untuk memasukkan supaya ini bisa masuk seperti ini, kita harus mengcoincident. Tapi jika bendanya bulat itu beda lagi cara. Kalau bendanya ini kotak-kotak bisa dengan cara coincident. Nah, pertama kita klik bidang atas ini. Lalu akan kita gabungkan dengan ini. Nah, kita OK. Ini akan jadi seperti ini, akan masuk. Masuk bidang. Nah, sejajar dengan bidang dalam. Nah, untuk itu coba kita masukkan lagi. Ini dengan nah, OK. Nah, ini kan masih kita bisa tarik-tarik, belum bisa fix gitu. Untuk cara mengfixkan kita harus ini supaya biar tidak lari-lari lagi, tapi ini sudah di bagian dalam. Nah, untuk ditaruh di bagian luar sudah tidak bisa. Nah, coba kita match juga bagian atas dengan bagian ini. Nah, ini sudah tidak bisa lari ke bawah kemana-mana lagi, hanya bisa ke samping atas sama samping kiri. Samping atas sama bawah. Kiri kanan sudah tidak bisa. Nah, supaya tidak bisa
tidak bisa lari-lari lagi, tidak ke atas ke bawah gini, kita mat lagi. Mat bagian objek ini sama bidang fixnya. Nah, seperti ini. Kita coincident, kita oke. Nah, ini posisinya sudah fix, sudah tidak bisa bergerak lagi, sudah tetap. Nah, kita contohkan lagi yang bagian ini. Kita masukkan di sini. Nah, kita samakan bentuk bidang ini dengan bidang fixnya. Nah, ini berpasangan dengan sini. Kita oke. Nah, ini masih bisa kemana-mana. Cuman bisa ke atas, ke bawah, sama samping. Tidak bisa ke depan, belakang. Soalnya yang kita fix, yang saya fixkan tadi yang bagian belakang ini. Jadi tidak bisa ke depan, tidak bisa ke atas, ke bawah, cuman bisa ke samping sama ke atas. Nah, supaya tidak bisa berjalan lagi, kita fixkan semua, kita match semua. Yang bagian atas dengan bagian atas ini. Kita oke. Nah, ini masih bisa yang sampingnya. Kita fixkan lagi. Oh, nah kita ini berarti nah ini tadi keliru ya, ada kesalahan. Nah, ini tidak benar. Tadi kita teruskan yang bagian ini. Kita fix bagian ini dengan ya, nah, kita cek untuk mengecek yang sudah kita match tadi itu di bagian ini, contohnya ini. Nah, ini sudah di match, ini di match, di match. Nah, untuk kita melihat bagian yang telah kita match tadi. Nah, yang ini ternyata belum. Ayo kita coba lagi yang ini. Kita match bagian ini dengan bagian ini. Kita centang. Nah, hanya bisa ke atas ke bawah. Supaya biar fix, kita match lagi bagian samping dengan samping bidang fix juga. Nah, ini cuma bisa ke atas ke bawah. Supaya biar tidak bisa ke atas ke bawah, kita fix bagian atas. Nah, seperti ini. Masih ada contoh satu lagi ini. Kita masukkan, nah, bidang samping ini kita match dengan bidang fix ini di sini. Nah, ini sudah fix, sudah termatch yang bagian bawah. Ini tidak bisa ke atas atau ke bawah, soalnya ini sudah ke match tadi ya.
ini larinya ke atas sama ke bawah, tidak bisa ke belakang. Kita tarik itu tadi arahnya ke belakang, ke bawah. Nah, kita matchkan yang bagian samping biar tidak lari-lari, samping bidang objek dengan yang fix. Nah, kita match, kita oke. Ini masih bisa ke atas ke bawah, biar tidak bisa ke atas ke bawah kita match lagi yang bagian atas objek ini sama bidang fix. Nah, kita oke. Nah, seperti itu cara mengajukan. Nah, yang tipe mat lainnya itu kita contohkan lagi. Dan new assembly. Nah, kita masukkan bagian contoh lainnya lagi. Misalnya yang ini aku punya contoh. Nah, yang ini. Ini contohnya bagian bulat. Modelnya seperti tadi tapi bulat. Kita tambahkan dulu komponen partnya. Nah, kita tadi sudah membahas mat, tipe mat yang coincident. Coincident itu tadi untuk menambahkan bagian bidangnya saja, seperti garis bidang, baris bidang, sama titik bidang. Nah, ini kita akan mencoba untuk paralel. Kita memparalelkan ini dengan bagian ini. Oh, tidak bisa. Kalau bulat tidak bisa. Kita bagian atasnya saja coba. Nah, ini dengan bagian ini. Nah, jika diparalelkan, itu jadinya sejajar. Sejajar seperti ini, tapi tidak nempel. Sejajar. Tidak bisa dibolak-balik. Jadinya kalau diparalelkan itu yang sama-sama tegak seperti ini. Nah, seperti ini untuk tipe mat lainnya seperti ini tegak lurus. Kita hapus dulu matnya tadi. Kita coba untuk kita matkan bidang bulat dengan bidang kotak, bisa atau tidak. Kalau tidak, pakai contoh yang lain. Nah, kita hapus dulu, kita coba lagi. Kita contohkan yang ini, kita match bagian atas, kita match dengan bagian atas bidang ini. Kita klik perpendikular. Nah, kita oke. Nah, jika kita menggunakan tipe mat perpendikular ini, kita akan mendapati bagian bidang menjadi tegak lurus. Nah, bagian tadi kan yang bagian berat ini kita mat yang bagian atas ini dengan bagian fix yang ini atas. Nah, jadinya akan tegak lurus seperti ini. Tidak bisa dibolak-balik.
seperti ini. Lalu kita contohkan lagi di format yang lain. Kita hapus dulu. Nah, untuk di format selanjutnya yaitu tangen. Tangen itu bagian bulat menempel dengan bagian datar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bagian bulat ini kita tangen dengan ini. Gimana jadinya? Nah, wah, kayaknya kurang bagus. Tapi ya fungsinya seperti itu. Coba kita yang bagian ini. Kita tangen yang ini. Nah, tangen lagi. Iya benar tangen. Kita tangen yang ini. Bagian bulat itu berarti bagian alas ini selimutnya sama bagian atas ini. Salah. Nah, bagian ini sama selimut ini bagian berat ini sama bagian atas ini. Kita tangen, kita centang. Nah, apa yang terjadi? Nah, bagian akan menempel. Menempel pada bidang seperti ini. Lalu kita coba di format lainnya. Format selanjutnya itu konsentrik. Nah, konsentrik itu pas untuk bagian bulat sama bagian bulat. Seperti coincident untuk menyatukan bidang, tapi ini untuk bagian bulat. Konsentrik contohnya bagian ini sama bagian ini. Nah, jadinya seperti itu. Ini akan berada di tengah-tengah lubang. Ini juga. Oke. Nah, dan jadi seperti ini. Setelah itu ada tipe lock. Tipe lock itu untuk mengunci semua kedua bidang itu. Ini kan yang satu ini bisa digerak-gerakkan. Nah, yang ini tidak bisa. Kita coba lock ini bagian ini. Nah, oke. Nah, ini sudah terkunci. Seperti itu fungsi lock. Nah, hapus dulu. Tadi sudah di konsentrik, kita masukkan bidang, kita isi bidang ini sekalian. Nah, supaya tidak naik ke atas bawah, kita samakan, kita match bagian alas bagian atas sama atasnya bidang fix. Nah, sudah tidak bisa ke atas bawah lagi. Dan ini juga kita match bagian atas bidang sama bidang
fixnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi untuk cara menteng. Nah, menteng itu jadinya nempel seperti ini. Nah, setelah itu ada contoh lagi. Contohnya untuk ini. Ada base sama wing. Kita insert komponen ini. Nah, seperti ini. Kita contohkan fungsi math yang kurang apa lagi ya. Oh, nah ini kita coba untuk perpendikular. Kita coba bagian ini dengan ini. Kita contoh lain saja. Kita coincident dengan ini dan ini. Oh, ini tugas ini ada job sheet-nya. Oh, tidak ada sih. Seperti ini. Kita akan, oh yang belum ini bagian fungsi untuk distance sama angle. Nah, distance itu jarak. Contohnya, oh iya, jarak. Kita coba untuk mengasih jarak ini dengan ini. Nah, kita beri jarak. Ini kan bisa, bentar. Ini kan masih bisa ke segala arah gitulah, tidak teratur. Nah, kita rapikan dulu. Kita match. Nah, kita coincident. Oke. Juga. Nah, ini kan masih bisa samping kanan samping kiri gitu. Kita beri jarak saja kedua bidang ini. Nah, caranya kita klik bagian samping sini dengan samping sini.
kita klik ini. Nah, contohnya kita beri jarak 40. Nah, kita centang. Nah, ini sudah fix dua-duanya. Lalu kita coba bagian yang angel ini. Angel ini yang pertama-tama kita coincident dulu bagian garis ini dengan garis ini. Nah, kita oke. Kita rapikan lagi ini dengan ini. Nah, ini kan sudah seperti ini. Supaya fix, kita kasih derajat, kita kasih sudut berapa derajat. Contohnya, nah caranya itu bagian alas atas bagian sini sama alas bagian atas yang ini kita beri angle 140. Nah, jadinya seperti ini. Lalu bagian sini juga kita match dengan garis ini. Nah, kita coincident. Nah, cara tekan lagi, kita kasih, kita coba coincident, kita angel lagi, beri angel bagian ini sama ini sebesar 140. 140 itu besar. Kita beri angel yang bagian ini sebesar 40 coba itu. Kita beri 120 kita beri 10 itu berarti kita beri 1. Seperti ini jadinya. Lalu kita ke contoh soal. Klik new assembly dan membahas soal yang ini. Kita akan lihat bagian ini, nggak assembly ini. Kita membutuhkan beberapa part ini, 6 part big post. Kita coba big post. Oh, salah. Kita insert dulu yang pertama-tama itu big pivot, box pivot. Nah, ini biar supaya jadi bidang fix, soalnya ini. Lalu kedua
pos, 1, 2, 3, 4, lagi ini pos, pos, link, oh link sudah, pos, respon sudah, header, post header, header juga sudah small post, small post, small post, lalu big post. Big post sudah. Ya ini bagian apa yang bulat itu ya? Header. Nah ya header. Nah kita akan menyusunnya. Yang pertama-tama kita lihat job setnya dulu. Pertama-tama dan ini dua kita pasang ini pinnya ketiga. Oke, kita susun. Pertama-tama kita klik bagian alas ini, kita match dengan ini. Nah, kita oke, fix kita akan ya, lalu yang ini. Dan itu kita tentukan dengan ini. Centang. Nah, ini kita beri jarak sebesar 6,5 supaya biar tidak geser-geser. Ini dengan ini kita jarak 6,5. Lalu kita pasang lagi bagian ini. Ini. Oke, kita pasangkan bagian ini. Ini kita match lagi. Nah, biar tidak tergeser-geser. Nah, seperti ini. Lalu kita pasangkan bola ini. Ini.
Oke, nah ini masih ke atas, kita match lagi. Begitu, centang, nah jadi seperti ini. Nah, lalu di sini kita beri jarak, kita beri angle 140 derajat. Kita klik ini dengan ini, kita angle 140 derajat. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini akan jadi seperti ini. Sama seperti ini. Lalu ada contoh soal lagi. Nah, ini yang ini. Nah, untuk membuat bidang seperti ini, kita memerlukan blok. Kejar kemana lagi? Yang kedua. Nah, kita akan rotasikan yang bagian atas ini. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu kita match. Match jadi seperti ini. Ya, tuh. Oke, kita match bagian atas ini dengan bagian ini. Oke. Nah, ini sudah ini dengan ini. Jika bisa belum, kita cek. Nah, ini masih bisa maju mundur. Kita teruskan bagian ini. Nah, ini sudah fix. Nah, seperti itu untuk cara contoh soal seperti ini. Nah, contoh soal yang lainnya ini. Nah, memasang pin-pin seperti ini. Kita ini lagi assembly. Nah, partnya kita cek dulu. J bucket sama pin triple space. J bucket. Dan itu yang pertama itu triple pin. Nah, triple pin 2. Nah, dari J bucket
Lalu di sini memberikan pin juga ya. Nah, selanjutnya ayo kita susun, kita match bagian ini dengan bagian ini, kita oke. Biar rapi kita match lagi bagian bawah dengan bawah ini, kita oke. Nah, ini sudah terjadi, kita susun lagi yaitu dengan ini, kita oke. Kita match lagi yang bagian alas bawah, kita oke. Kita susun bagian ini. Nah, kita klik yang ini dengan bagian luar ini, kita oke. Ini masih seperti ini, bisa tergeser-geser, tapi sudah masuk. Lalu kita match lagi biar tetap. Nah, kita oke. Nah, ini masih dapat tetap, tidak apa-apa. Ini juga ventilator juga bagus. Oke. Lalu kita susun yang bagian atasnya. Nah, dengan cara yang sama. Nah, sudah tersusun seperti ini. Kita rapikan dulu ini dengan ini supaya tidak bergeser-geser. Ini juga dengan bagian ini. Nah, ini kita pasang bagian atas ini. Oke, sini dengan ini. Nah, seperti ini. Set di seperti soal di seperti ini di sini. Nah, untuk soal terakhir kita pasang ini sampai ke ini low set sama atas set top screw. Nah, kita pilih pilih new assembly lagi dengan komponen top screw. Next slide, top screw 2.
sama nomor 1. Ini yang akan kita fixkan. Pertama-tama kita pasangkan ini terlebih dahulu. Kita match bagian ini sampai dengan ini. Nah, sama setelah ini juga kita match ini pan. Nah, ini saja biar tidak bergeser-geser. Nah, bagian sampingnya. Nah, ini sudah. Lalu kita kunci. Dan kunci, kita pasangkan kunci ini. Pasangkan ini. Nah, supaya tidak bergeser ke atas bawah. Cuma ini dengan ini. Nah, lalu kita pasangkan bagian ini. Tadi ada keterangannya. Sini jaraknya 5 mili. Kita pasang. Hilang ke dalam tadi saja. Ada kita beri jarak itu 5. Nah, ini juga beri jarak 5. Selesai.
kita tambahkan. Dan sudah jadi. Sekian video pembahasan tentang assembly dari saya. Jika masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.